Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki M. Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Lalu bagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Hudzaifah bin Yaman adalah seorang sahabat yang secara khusus dididik oleh Nabi SAW untuk mengenal kemunafikan. Semua itu berawal karena kebiasaannya yang berbeda dalam mengajukan pertanyaan kepada Nabi SAW. Umumnya, para sahabat bertanya tentang berbagai macam amal kebaikan dan pahala-pahala yang dijanjikan, dan mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Sementara Hudzaifah cenderung bertanya tentang berbagai macam amal keburukan atau kejahatan dan bahaya-bahayanya, karena ia ingin menjauhinya sejauh-jauhnya. Suatu ketika, ia menghadap kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu kita pernah berada dalam kebodohan atau jahiliyah dan diliputi kejahatan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini bagi kita. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejahatan lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ada." "Apakah setelah kejahatan itu masih adakah kebaikan lagi, ya Rasulullah?" "Memang ada, tetapi keadaannya kabur dan penuh bahaya," kata beliau lagi. "Apa bahaya itu ya Nabi Allah?" "Yakni segolongan umat mengikuti sunnah yang bukan sunnahku, mengikuti petunjuk yang bukan petunjukku. Kenalilah mereka ini ya Hudzaifah, dan cegahlah mereka semampumu." "Setelah kebaikan tersebut, masih adakah kejahatan lagi ya Rasulullah?" "Ada, yakni para penyeru di pintu neraka, yakni yang mengajak kepada maksiat dan meninggalkan ibadah. Barang siapa menyambut seruannya, mereka akan dilempar ke dalam neraka." "Apa yang harus saya lakukan jika menemui masa seperti itu ya Nabi Allah?" "Selalulah mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Bagaimana jika mereka tidak memiliki jamaah dan tidak pula pemimpin yang sesuai teladanmu ya Nabi Allah? Hendaklah engkau tinggalkan semua golongan itu, walaupun engkau harus tinggal sendirian di rumpun kayu sampai engkau menemui ajal dalam keadaan seperti itu." Keadaan dan kebiasaan Ibnu Yaman dalam meneliti dan mengamati kejahatan dan daya upayanya untuk menghindarinya ternyata mendapat dukungan dari Nabi SAW, dan beliau terus-menerus membimbingnya. Beliau mengajarinya bagaimana mengenali kemunafikan dan juga menunjukkan orang-orang munafik yang ada saat itu. Namun beliau berpesan agar semua itu dirahasiakannya, sekedar untuk bahan bagi dirinya, agar ia bisa menghindar dan tidak jatuh dalam lingkaran pergaulan mereka. Salah satu sahabat yang selalu memanfaatkan keistimewaannya ini adalah Umar bin Khattab. Sepeninggal Nabi SAW, jika ada orang muslim yang meninggal, Umar selalu mengamati sikap Hudzaifah. Jika ia tidak mendatangi atau tidak menyolatkannya, maka Umar akan melakukan hal yang sama. Tetapi Umar pun melakukan hal ini untuk dirinya sendiri, tidak untuk mengekspos secara umum atau mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Ketika menjadi khalifah, Umar pernah mendatangi Hudzaifah dan bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah engkau melihat adanya kemunafikan dalam diriku?" "Tidak ada, wahai Amirul Mukminin." "Janganlah engkau sungkan mengatakannya," kata Umar. "Sungguh tidak ada. Hanya saja engkau masih menyimpan 2 setel pakaian. Satu engkau pergunakan pada musim dingin dan satunya lagi untuk musim panas." Mendengar penjelasan tersebut, Umar segera menyedekahkan 1 setel pakaian yang masih disimpannya
walau sebenarnya Hudzaifah tidak menyebut hal itu sebagai tanda adanya kemunafikan dalam diri Umar. Pengetahuan dan pemahaman tentang keburukan dan upaya kerasnya untuk menghindarinya menyebabkan lidah dan kata-katanya tanpa disadarinya menjadi tajam, pedas, dan kadang menyakitkan orang lain. Karena itu ia datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, lidahku agak tajam kepada keluargaku. Saya khawatir hal itu akan menjadi sebab saya masuk ke dalam neraka." Sebenarnya sah-sah saja hal itu dilakukannya, asal dalam rangka amal ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, jihad terbesar adalah kata-kata atau nasihat yang benar terhadap penguasa yang zalim. Dan juga sabda beliau, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Qulil haqqo walau kana murron. Namun bagi Hudzaifah yang terbiasa meneliti lahiriah dan batiniahnya suatu masalah, hal itu tetap menjadi ganjalan baginya. Rasulullah SAW tersenyum dan menanggapi cukup sederhana. Beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak beristighfar? Sungguh saya beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali." Seperti halnya sahabat-sahabat Nabi SAW lainnya, Hudzaifah hampir tidak pernah tertinggal dari pertempuran bersama Rasulullah SAW. Bahkan dalam perang Uhud, ayahnya Yaman bin Jabir. Sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Husail bin Jabir. Ada juga riwayat namanya Hasan bin Jarwin. Sedang Yaman adalah penisbahan kepada tempat asalnya. Terbunuh oleh pasukan muslim karena satu kesalahan. Pada perang tersebut, Yaman bin Jabir dan Sabit bin Waqis bin Zaura sebenarnya tinggal di Madinah karena memang telah lanjut usia. Tetapi kemudian mereka menyusul ke Uhud karena keinginan dan semangat berjihad bersama Rasulullah SAW tidak bisa ditahan lagi. Mereka tiba di Uhud ketika perang sedang berkecamuk. Mereka tidak cukup dikenali oleh pasukan muslim dan dianggap anggota pasukan musyrik, sehingga langsung diserang. Ketika pedang hampir terhujam kepada tubuh Yaman bin Jabir, Hudzaifah melihatnya dan ia berseru, "Ayahku, ayahku, jangan dibunuh, ia ayahku." Tetapi terlambat, qada Allah telah menentukan kepastiannya, dan seketika suasana berubah duka dan sunyi senyap padahal pertempuran masih terus berlangsung. Hudzaifah mendatangi sekelompok sahabat yang membunuh ayahnya dengan sikap kasih dan pandangan penuh pemaafan dan berkata, "Semoga Allah mengampuni tuan-tuan. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik penyayang Ar-Rahim." Setelah itu, Hudzaifah melanjutkan penyerangan ke tempat musuh dengan pedang terhunus. Usai peperangan, Nabi SAW menyuruh pembunuh Yaman bin Jabir untuk membayar diat kepada Hudzaifah. Tetapi Hudzaifah menolaknya dan memintanya untuk menyerahkan diat tersebut kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkannya. Bahkan ia menambahinya dengan hartanya sendiri. Perang Ahzab atau perang Khandaq lebih merupakan perang urat saraf karena tidak pernah ada pemberontakan pasukan secara langsung dan besar-besaran, kecuali hanya pemberontakan kecil dari sekelompok pasukan Quraisy yang nekat menyeberangi parit dan dengan mudah dihalau oleh pasukan muslim. Pasukan sekutu dari kaum musyrik Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya mengepung Madinah hampir 1 bulan. Sementara kaum Yahudi Bani Quraisyah yang sebenarnya terikat perjanjian damai dan kerjasama dengan kaum muslimin mengancam dari dalam. Suatu malam, hampir sebulan pengepungan Madinah, saat itu sangat gelap gulita. Angin begitu kencang, suaranya menderu-deru seolah akan mencabut gunung-gunung yang tegak di padang pasir. Begitu gelap dan mencekam sehingga jari sendiri pun tidak kelihatan. Orang-orang munafik satu persatu minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang ke rumahnya. Sebagian lagi pergi begitu saja tanpa pamit kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami dalam keadaan terbuka dan tidak ada lelaki yang menjaganya." Setelah mereka semua pergi, Nabi SAW berjalan berkeliling di antara sahabat yang masih tinggal. Tiba di hadapan Hudzaifah, beliau bertanya, "Siapa ini?" "Saya Rasulullah Hudzaifah." Saat itu ia sedang duduk sambil memeluk lutut untuk menghangatkan tubuhnya. Ia tidak memiliki perisai dan juga selimut kecuali hanya 1 lembar pakaian kulit kambing milik istrinya yang dipanjang tidak sampai lutut. "Hudzaifah," kata Nabi SAW, seakan memastikan
Suasana yang sangat gelap memang tidak memungkinkan beliau mengenali siapa yang ada di hadapan beliau. Hudzaifah yang sebenarnya enggan untuk berdiri, tetapi akhirnya ia berdiri juga di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Benar, saya ya Rasulullah. Sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi di pihak pasukan kaum musyrik," kata Nabi SAW. "Pergilah kepada mereka dan bawalah berita tentang keadaan mereka." Sebenarnya Hudzaifah dalam keadaan ketakutan dan kedinginan yang tak tertahankan. Tetapi perintah telah diberikan dan tak ada alasan baginya untuk menolak titah Rasulullah SAW. Baru beberapa langkah berjalan, ia mendengar Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, jagalah dia dari depan dan belakangnya, dari kanan dan kirinya, dari atas dan bawahnya." Subhanallah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Segera setelah doa itu selesai, Hudzaifah tidak lagi merasakan ketakutan dan kedinginan. Ia berpaling ke arah Nabi SAW dan beliau bersabda, "Hai Hudzaifah, jangan melakukan apapun di kaum itu sampai engkau kembali kepadaku." Hudzaifah menyeberangi parit dan berjalan ke pasukan kaum musyrik. Suasana yang gelap membantunya menyusup di sela-sela perkemahan tanpa diketahui. Tiba-tiba datang tiupan angin kencang berputar di perkemahan, memadamkan semua lampu penerang mereka. Suasana semakin gelap saja. Tiba-tiba terdengar teriakan yang diduganya adalah suara Abu Sufyan. "Hai segenap golongan Quraisy, hendaklah setiap kalian memperhatikan kawan duduknya dan memegang tangannya dan juga mengetahui namanya." Hudzaifah berpikir cepat. Segera ia masuk satu kemah dan memegang tangan salah seorang dari mereka dan menanyakan namanya. Kalau ia kedahuluan yang ditanyai, pasti ia akan ketahuan. Ia pun aman di antara mereka dalam suasana gelap. Angin masih terus bertiup memporak-porandakan perkemahan dan perlengkapan mereka. Tak lama kemudian ia mendengar Abu Sufyan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, kekuatan kalian sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda dan unta-unta kita banyak yang binasa. Bani Quraidah juga mengkhianati kita sehingga kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Apalagi angin topan ini memporak-porandakan perkemahan kita. Berkemaslah dan segera berangkat pulang." Tidak berapa lama, Abu Sufyan menaiki onta dan meninggalkan tempat tersebut. Diikuti oleh anggota pasukannya yang lain. Sempat terpikir oleh Hudzaifah untuk memanah Abu Sufyan. Tetapi ia ingat pesan dari Rasulullah SAW untuk tidak berbuat apapun sampai kembali menemui beliau. Hudzaifah perlahan menjauhi tempat tersebut dan berjalan kembali ke tempat pasukan kaum muslimin berkumpul. Tetapi tiba-tiba saja ada sekitar 20 orang penunggang kuda yang memakai sorban berhenti di hadapannya. Hudzaifah kaget setengah mati. Salah satu dari mereka berkata, "Beritahu sahabatmu Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjaganya." Setelah itu mereka berlalu dan hilang secepat ketika mereka hadir di hadapannya. Hudzaifah segera pulang ke tempat Nabi SAW dengan penuh tanda tanya tentang sekelompok penunggang kuda tersebut. Tiba di tempat Nabi SAW, dilihatnya beliau sedang sholat sambil memakai selimut. Ketika itu tubuhnya kembali merasakan kedinginan sampai menggigil seperti ketika ia belum berangkat menunaikan tugas dari Nabi SAW. Sambil meneruskan sholat, Nabi SAW memanggilnya dengan isyarat tangan dan mengulurkan selimut yang beliau pakai. Hudzaifah mendekat dan menerima selimut tersebut, lalu memakainya untuk mengurangi rasa dingin yang menyerangnya. Usai Nabi SAW sholat, ia melaporkan dengan detail apa yang dilihat dan dialaminya. Nabi SAW tersenyum menjelaskan bahwa sekitar 20 penunggang kuda tersebut adalah para malaikat yang dikirim Allah untuk memporak-porandakan perkemahan pasukan musyrik, sehingga mereka ketakutan dan segera pulang. Usai bercerita, ia tertidur berselimutkan selimut Nabi SAW tersebut dan dibangunkan beliau menjelang waktu subuh. Atas peristiwa ini turunlah surah Al-Ahzab ayat 9-25. Pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia dipilih untuk menjadi wali negeri Amir di Madain, salah satu wilayah Persia yang jatuh ke tangan pasukan muslim, di mana ia sendiri menjadi salah satu komandan pasukan. Sikap juhud dan sederhana terhadap dunia yang menjadi ciri kehidupannya menjadi salah satu alasan Umar untuk memilihnya. Ia datang sebagai amir dengan mengendarai keledai yang beralaskan kain usang. Tangannya memegang roti dan garam
untuk perbekalannya. Sebagai penduduk Madain menyambutnya dengan kebingungan. Benarkah seorang yang begitu sederhana dan tampak sangat fakir yang menjadi wali negeri mereka? Tetapi ketika itu Huzaifah berkata, "Wahai kaum muslimin, hindarilah tempat-tempat fitnah." Salah seorang berkata, "Wahai Abu Abdillah, apakah tempat fitnah itu?" Huzaifah berkata, "Yakni pintu-pintu para penguasa. Salah seorang dari kalian datang kepada seorang amir atau wali negeri. Lalu ia membenarkan amir tersebut dengan kedustaan dan memujinya dengan suatu yang tidak layak baginya." Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Madain, banyak sekali kaum muslimin yang sakit karena pengaruh iklim daerah tersebut. Maka Huzaifah memerintahkan mereka untuk pindah ke Kufah, dan di sana mereka sehat kembali seperti sedia kala. Huzaifah wafat pada tahun 36 Hijriah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang datang menjenguk saat sakaratul mautnya, ia bertanya, "Apakah kalian membawa kain kafan?" Salah satu dari mereka berkata, "Ada." "Coba kulihat," kata Huzaifah. Mereka menunjukkannya satu kain kafan baru dari bahan yang agak mewah. Seketika tersirat senyum pahit, pertanda ia tidak senang. Ia berkata, "Kain kafan ini tidak cocok bagiku. Cukuplah 2 kain putih biasa saja tanpa baju. Tidak lama aku di dalam kubur. Setelah itu akan diganti dengan kain yang lebih baik, atau mungkin yang lebih jelek." Tidak lama setelah itu maut menjemputnya. Tampak sekali kesenangan dan kegembiraan tersirat di wajahnya, karena sesungguhnya ia telah lama memendam kerinduan untuk bisa segera kembali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sobat muda, itulah kisah Huzaifah radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dari kisah tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.